Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, We are studying the paths of God. kita belajar lagi untuk firman Tuhan. The paths, the pathway of God. Satu jalan dari Tuhan. Let us read Proverbs 4:18. Mari kita membuka di dalam kitab Amsal 4 ayat 18. Saya bacakan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Doesn't that sound like a wonderful path? Apakah itu kedengarannya satu jalan yang luar biasa? A path is a well-trodden road. Jalan atau jalur itu adalah jalur yang biasa dilalui orang-orang. The islands are filled with many pathways, are they not? Di pulau-pulau biasanya dipenuhi dengan jalan setapak, ya, dan mungkin ada juga yang tidak. Because a lot of people walk to their destinations. Sebab banyak orang yang jalan melalui jalan itu menuju ke tempat tujuannya. Now, in the 1970s, we lived in Indonesia. Sekitar pada tahun 1970, kami tinggal di Indonesia. We lived on the island of Java Kami tinggal di Pulau Jawa, in central Java. di Jawa Tengah tepatnya. Every evening, we would stop our work and go for a walk. Setiap sore hari kami selesai bekerja dan kami jalan-jalan. The place we walked was pathways along the edges of the rice paddies. Yang tempat yang kami sering lewati adalah di sekitar jalan-jalan setapak yang di persawahan, di tempat persawahan, pertanian sawah. Because if you know what Java looks like, it is filled with mountains. Kalau Anda mengetahui Pulau Jawa itu sangat banyak gunung-gunung. And so our roads were either straight up or straight down. Itulah jalan yang kami lalui, kadang-kadang menuju ke atas atau menjurang ke bawah. So you know what pathways are all about in Indonesia. Jadi Anda mengetahui apa yang saya katakan mengenai jalan ini, pathway. There is also spiritual pathways. Disinilah yang saya ingin katakan ada juga, yaitu jalan di dalam kehidupan rohani kita. There are right paths and there are wicked paths. Ada jalan yang benar, tapi ada jalan yang salah. Proverbs 4:11 tells us about the right paths. Di dalam kitab Amsal 4 ayat 11 memberitahukan jalan yang baik. Amsal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. This is so important in our lives.
Ini sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Each one of you has a choice every day of your life. Setiap kita memiliki pilihan di dalam kehidupan kita. From the time you rise in the morning until you go to bed. Dari mulai kita bangun tidur pagi hari sampai kita kembali lagi untuk tidur pada malam hari. It is important that we make right choices. Ini sangat penting kalau kita dapat membuat satu keputusan yang baik. Solomon was writing to his son in the book of Proverbs. Raja Salomon telah menulis kepada anaknya di dalam kitab Amsal. He taught his son good understanding. Dia mengajarkan kepada anaknya yang sangat-sangat ajaran yang baik. He taught him good doctrine. Dia mengajarkan satu ajaran doktrin yang baik, kebijaksanaan. He taught him God's laws. Dia menceritakan juga adalah mengenai hukum Tuhan and the wisdom of God. dan kebijaksanaan Tuhan. These were good paths. Ini adalah jalan yang baik. And if his son walked in those ways, he would have a blessed life. Dan dia ingin anaknya itu mempunyai sesuatu kehidupan yang baik. But there is also a wicked path. Tapi ada juga jalan yang kurang baik, jalan orang yang jahat. Let us read Proverbs 4:14. Mari kita baca dalam kitab Amsal 4 ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. The ways of evil are wickedness. Jalan daripada iblis itu adalah jalan yang salah. They are ways of violence. Banyak sekali kekerasan dan kejahatan. They make other people fall. Dan itu membuat orang lain jatuh, menghancurkan orang lain. But we want to choose the path of the just. Kita mau memilih jalan yang baik, jalan kebenaran. The path of the just Jalan orang yang benar is one who is lawful. itu adalah jalan yang sesuai dengan hukum Tuhan. It is one that is right. Jalan yang benar It is just. itu adalah jalan yang adil. It is clear. Jalan yang bersih, It is clean. jalan yang lurus. It is fair. Dan dia juga sangat adil. It has integrity and justice. Dia memiliki integritas dan keadilan. These are a lot of qualities. Ini sangat baik kualitas dari hasil dari perbuatan ini. And these are things that we need to seek after. Dan inilah yang kita harus lakukan, kita harus cari. Isaiah 26:7. Di dalam kitab Yesaya 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. So if you see someone who is just, Apabila Anda melihat orang yang adil, orang yang benar, they will do what is right. dia akan melakukan hal-hal yang baik, yang benar. And God appreciates that.
dan Tuhan sangat menghendakinya. It says that God makes level the path of the just. Tuhan di sini membuat jalan bagi orang-orang yang benar. Because we know that life is not easy. Karena kita tahu hidup ini tidak mudah. And life is not fair. Dan dalam hidup ini sering tidak ada keadilan. And we have many trials and tribulations here. Kita banyak sekali masalah-masalah, percobaan-percobaan, dan segala masalah yang kita hadapi. So we have to seek to know the right way to live. Itulah sebabnya kita harus mencari yang baik, apa yang kita harus tempuh. And as we seek that pathway, the Lord is with you and He will make that path straight for you. Apabila kita mencari jalan itu dan kita menjalaninya, maka Tuhan bersama kita dan akan membimbing kita di dalam jalan yang kebenaran itu. Let us read Proverbs 2:20. Mari kita baca dalam Amsal 2 ayat 20, saya bacakan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Now we know that if you want to do that, it is going to take effort on your part. Kita tahu kalau kita melakukannya itu, kita harus ada usaha untuk melakukannya. It is going to take focus. Kita harus benar-benar fokus, konsentrasi. It is going to take you spending time with Jesus in the morning to get your focus. Kita harus memberikan waktu bersama Kristus, bersama Yesus setiap pagi. And as you commit your way unto the Lord, dan kita memberikan komitmen kita kepada Tuhan, He will make that path straight before your feet. maka Tuhan akan membuatkan jalan yang baik untuk Anda. You will not fall into the wicked paths. Dan Anda diyakinkan tidak akan jatuh ke dalam jalan yang salah. You will know that is from the devil and you will not step into that path. Anda akan tahu itu jalan dari yang iblis dan jalan itu tidak akan Anda lalui. Our next scripture is Proverbs 10:3. Kitab yang selanjutnya, firman Tuhan kita baca dalam kitab Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. So if you don't have enough food, you need to come to Jesus. Apabila kita tidak mempunyai cukup makanan, datang kepada Tuhan Yesus. He looks after his own sheep. Dia akan memelihara domba-dombanya. And this scripture says that you will never be hungry. Dan di dalam kitab ini yang tadi kita baca, orang-orangnya tidak akan menderita kelaparan. You might not have much, but you won't go hungry. Mungkin kita tidak mempunyai berkelimpahan, tetapi kita tidak akan kelaparan. I will give you a testimony from my childhood. Saya akan memberikan satu kesaksian pada waktu saya masih kecil. I was raised by a mother and father who were missionaries in northern Canada. Saya dibesarkan dari ayah dan ibu. Orang tua saya adalah seorang misionaris di Kanada Utara. They were very poor people. Mereka sangat miskin. Mother had
9 children. Ibu saya mempunyai 9 anak. My father was a preacher and a farmer and a carpenter. Dan ayah saya seorang mengabarkan Injil dan juga dia adalah seorang petani dan dia seorang tukang kayu. So there was not a lot of extra food. Maka itulah tidak ada banyak berkelimpahan makanan di tempat kami. But my family, I don't ever remember not having a meal. Seingat saya, tidak ada satu kali pun sampai keluarga kami tidak mempunyai makanan. So one day, my father would always bring in people who were strangers and they were needy people. He would bring them home. Bahkan ayah saya membawa banyak orang-orang di jalanan, orang-orang yang tidak mempunyai rumah, tunawisma, datang ke rumah kami. And one day he brought a man home. Satu saat dia membawa seorang ke rumah kami. And my mother was cooking a spaghetti on the stove. Nah, waktu itu ibu saya sedang memasak spaghetti di kompornya. And she was a little scared. Ibu saya agak sedikit takut because she knew she didn't have enough food for this man too. Karena ibu saya tahu mungkin nggak cukup untuk memberikan makanan kepada pria ini. So she started praying. Dan ibu saya mulai berdoa. And she said the spaghetti multiplied in the pot. Dan ibu saya melihat bahwa spaghetti itu mulai berlimpah, menjadi multiply, berlimpah dan berlimpah. And there was more than enough food for everyone. Akhirnya malah cukup, bahkan berkelebihan untuk setiap orang. And you know, that is the way with the Lord. Itulah yang saya ingin katakan, cara bagaimana kita bersama Tuhan. And if we share what we have, even though we might not have much, God multiplies it in the sharing. Apabila kita mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan, mungkin kita nggak punya banyak, tapi Tuhan akan melimpahkan lagi. And now we're going to go to down to verse 7. The memory of the just is blessed. Kita masuk di dalam ayat yang ke-7, kitab Amsal 10, dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. So which do you want to choose? Yang mana yang Anda ingin pilih? Do you want to be just or wicked? Apakah Anda ingin menjadi orang yang benar atau menjadi orang yang jahat? It is up to you. Itu terserah pilihan Anda. Don't blame your problems on your parents or people around you. Jangan menyalahkan semua masalah yang kita hadapi kepada orang lain atau kepada orang tua kita. You make your decision of what path you are going to walk on. Andalah yang harus menentukan jalan mana yang Anda akan tempuh. God has given you a will and a choice. Tuhan akan memberikan kamu, memberikan Anda satu keinginan, kemampuan untuk memilih. So don't go and run around and tell pity stories about yourself. Jangan kita lari, kita menghabiskan waktu untuk menceritakan kesusahan-kesusahan kita kepada orang lain. You make up your mind what path of life you're going to choose. Tentukan apa yang Anda ingin lakukan
yang mana, jalan mana yang Anda akan pilih. And turn away from the path of the wicked. Dan kita harus jauhkan jalan yang jahat. So we're going to the next part here. The path of the just is like the shining light that shines more and more, ever unto the perfect day. Kita akan teruskan di mana jalan orang yang benar, jalan kebenaran, dia adalah seperti cahaya sinar matahari yang sedang bersinar. Cahayanya akan bersinar lebih dan semakin terang lagi. In Psalm 19:8, kita lihat di dalam kitab Mazmur 19 ayat 8, saya bacakan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. so this is what the path of the just is. Itulah jalan orang kebenaran. Jalan kebenaran untuk orang-orang yang berjalan di dalam jalan kebenaran. It's a shining light that goes before you. Dia akan terus bercahaya dengan cahaya yang terus mengikuti jalanmu. And that shining light shows you the way that you are to walk in. Dan cahaya itu, dia akan menuntun kita kemana kita harus berjalan. And some of this is the statutes of the Lord. Dan itulah adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan. And that causes your heart to rejoice. Dan membuat hati kita sangat damai sukacita. And when you obey the commands of God, you receive understanding. Pada waktu kita menaati segala perintah Tuhan, maka kita mendapatkan satu kemenangan. The confusion leaves your mind. Semua kebingungan-kebingungan akan hilang. In verse 9, it says, the fear of the Lord is clean. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. So we need to seek God's right paths. Itulah sebabnya kita harus mencari jalan kebenaran Tuhan. And we need to continually walk in them. Dan kita harus terus berjalan di dalamnya. Unto the perfect day. Sampai pada hari kesempurnaannya. That perfect day is a certain time. Hari yang sempurna itu adalah satu kepastian, satu yang pasti. Proverbs 8:34 says, Di dalam kitab Amsal 8 ayat 34 dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. and that is the key to choosing the right path. Itulah kunci di mana kita harus mencari dan berjalan di dalam jalan kebenaran. Seek the Lord daily. Cari Tuhan setiap hari. In verse 3 of Isaiah 2, it says that God will teach us his ways and we will walk in his paths. Di dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga dikatakan bahwa banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. And so we'll finish with verse 5. O house of Jacob, come and let us walk in the light of the Lord. Kita akan
selesaikan pada ayat yang kelima dikatakan bahwa hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan for your wonderful word. untuk semua kebaikan dan firman-Mu, which is the light that shines on our path. di mana cahaya-Mu bersinar di dalam jalan kami. And it shows us how to walk in this dark world of sin. Dan dia mengarahkan kami kepada jalan di dalam kegelapan ini, kami bisa berjalan di dalam terang-Mu. We pray that each person listening today Kami berdoa di mana setiap orang menyimak dan mendengar firman-Mu ini, will find you as their Lord and their light. dan mereka akan mendapatkan Engkau sebagai terang mereka di dalam hidup mereka. And they will walk in the ways of the Lord. Dan mereka akan berjalan di jalan Tuhan. God bless Indonesia. Tuhan berkati negara Indonesia. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house